interkoneksitas kita Pak. Jalan Selesai kan, jalan Perwira. Jadi kalau wilayah barat timur, kita Selesai kita. Tahun ini kita menggunakan dana APBD kita Perwira. Dari ke kiri, ke kanan Pak. Ya, tembusnya nanti ke arah Lubuk Dong. Kalau tidak ke jalan itu muternya jauh Pak. Jadi ini ya. Itu sudah ya Pak? Iya, jalannya sudah. Tinggal sisanya dari provinsi ini. Dan tahun ini kayak 1 kilo lagi lah. Udah kayak jalan tol. Terima kasih. Sudah menghargai. Mungkin dalam tahun 2020 sekarang ya. Yang canggih itu jalan yang jembatan kita yang pakai cakar ayam itu Pak. Ya, Yang kita lihat kemarin Pak. Cakar ayam dan lama-lama. Cakar ayam 28 meter bangunan ada di yang waktu kita memadam mati itu Pak. Iya, oh itu ya. Sedikit lagi tuh. Jadi Iklan ada geser ini karena ada geser. Gambut di dalamnya luar biasa. 10 meter. Yang lewat 40 ton. Di atas 20. Iya, ada yang 20 ya. Kalau piling itu mahal ini. Berapa kilometer? Oh iya, di airport 48 meter Pak. Kalau ketemuan dan terasa. Udah Pak. Dua, satu laba-laba, satu cakar ayam yang lebih baik Pak. Cari itu ya. Awas kanan, ayo. Dari kanan kiri. Masih titik. Baik sampai malam. Ayam siap. Siap Mama. iya. Banyak. Enggak. Cuman tadi kan Ada yang bilang jadi bintang. Yang lain tersiram semua. tapi tuh kontennya memang satu segi aja. Jadi harusnya Dia disuruh misalnya Oh nggak apa nanti masukin aja ke video yang mana yang kita sekali dilapor. Bisa malam ini Pak. Sore ini. Insya Allah lagi ada apa tadi? Nanti yang bawa ada kan? Tadi tanggal. Oh yang bawa. Oh iya. Dia masih ada waktu daripada Kita masih bisa nunggu sini.
Mas aja. Hah? Nah ini sama Pak. Ayo. Ya Pak, jadi. Sebuah jerman enak dimakan menjadi haluan. Selamat datang tamu undangan ke Kota Dumai. Semoga kita dalam bahagia negara. Indah nian di dalam taman. Untuk mengawali rangkaian acara, tari persembahan kita mulakan.
sirih berpinang tidak tua, lambanglah adan zaman ke zaman. Alahai sayang datang merayu.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Haji Raja Mambangnit, Asisten 2 Provinsi Riau. Yang kami hormati Wali Kota Dumai, Ketua DPRD Kota Dumai Bapak John Erizal, serta Bapak Ibu undangan, Cincin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peresmian proyek infrastruktur program MP3EI di Kota Dumai Senin 19 Agustus 2013 dimulai. Diawali dengan petuah amanah Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Dato Sri Setia Amanah Haji Basrul Jamal. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang amat berhormat Tuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Republik Indonesia Tuan Haji Hatta Rajasa, yang berhormat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang berhormat Wakil Menteri PU Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Riau atau yang wakil, yang kami hormati Tuan Haji Mambangnit hadir pada saat ini. Idul Fitri sudah menjelang, banyak hidangan manisan cermai. Kami ucapkan selamat datang, semoga nyaman berada di Dumai. Yang terhormat Datuk Setia Amanah Bandar Tuah Bahari Wali Kota Dumai beserta jajarannya di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai beserta anggota, tuan-tuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tuan-tuan pimpinan BUMN, BUMD dan swasta yang kami muliakan, para alim ulama dan cendekia yang berbahagia, datuk-datuk pembesar negeri baik dari unsur Dewan Kehormatan Adat, Majelis Kerapatan Adat, dan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, dan semua pengurus Lembaga Adat Melayu Riau kawasan yang hadir pada saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang terdapat, kami sebutkan satu persatu. Yang kecil tak sebutkan nama, yang besar tak himbau gelar, yang telah berhimpun tepat dalam majelis yang bermarwah ini. Pertama-tama selaku hamba Allah, marilah senantiasa kita memperbanyak puji besar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu pula pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka peresmian pembangunan infrastruktur MP3EI di Kota Dumai ini. Selawat dan salam kita curahkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua-tua Melayu mengatakan
Apa tanda Melayu jati? Memikirkan hidup kemudian hari. Masa lalu ianya tahu, masa sekarang ia timang, masa mendatang ia kenang. Jauh memandang ke masa datang, membaca zaman ianya ahli, masa depannya ia kaji. Apa tanda Melayu bermaruah? Tahu berguru pada yang susah, pada yang sudah. Tahu berbuat pada yang ada. Tahu memandang jauh ke muka, berpijak pada yang nyata. Matinya negeri kami pengantin berseri, letaknya pula di tepi selat. Apa tanda Melayu jati? Siapkan bekal ke kampung akhirat. Salah satu karunia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa kepada Pulau Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki ciri-cirinya tersendiri yang membedakan dengan suku bangsa lainnya. Perbedaan-perbedaan antara suku bangsa etnik dapat dijumpai antara lain dari bahasanya, tradisi dan budayanya, serta berbagai cara hidup mereka dan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Perbedaan itu menciptakan keberagaman etnis dan budaya Indonesia. Tuan Menteri Hatta Rajasa dan rombongan yang kami muliakan, Lembaga Adat Melayu Riau adalah lembaga adat, lembaga yang menjalankan fungsi mempertahankan, menjalankan, serta melaksanakan pengembangan budaya Melayu di Kota Dumai ini. Sehingga Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu, Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai sudah barang tentu akan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan pembangunan di kota ini, baik pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang menjamin lajunya pertumbuhan ekonomi kawasan maupun ekonomi nasional. Untuk itu, program MP3A yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan program yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat Indonesia, serta diharapkan juga berfungsi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya di kawasan Kota Dumai ini. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi industri dan perdagangan yang terhampar di sepanjang Selat Melaka, yakni selat yang terpadat dalam lalu lintas perdagangan dunia. Untuk itu, Kota Dumai merupakan sebuah kawasan yang sangat berpotensi besar dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Sehingga sudah selayaknya kota ini mendapat perhatian lebih dalam strategi dan perencanaan pembangunan pada skala nasional, sehingga potensinya yang besar itu benar-benar dapat bermanfaat bagi negara kesatuan Indonesia yang kita cintai ini. Namun di samping itu, sebagai sebuah institusi yang konsen terhadap kebudayaan dan adat istiadat, maka kami berharap laju pertumbuhan industri, modernisasi dan ekonomi janganlah hendaknya sampai menjejaskan kepada moral dan perilaku masyarakat yang berdampak kepada semakin menipisnya kepahaman masyarakat terhadap kebudayaan. Karena kebudayaan, terutama kebudayaan Melayu, merupakan identitas masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Dumai ini. Budaya Melayu tanpa dapat disangkal lagi adalah budaya yang dapat menjamin. Kami sadar betul bahwa Kota Dumai merupakan kota yang sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Untuk itu, kami bersama segenap komponen masyarakat selalu berupaya menciptakan suasana yang kondusif supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik, ketertiban, keamanan, serta semua aspek yang mendorong pembangunan sebagai sosial kapital selalu kami pelihara dan selalu kami perjuangkan, terutama dengan pembangunan infrastruktur yang telah menelan dana yang cukup besar ini. Untuk itu, atas nama segenap masyarakat adat Kota Dumai, kami sampaikan ucapan terima kasih dan salam takzim yang sebesar-besarnya kepada pemerintah
Republik Indonesia melalui Menteri Hatta Rajasa. Semoga program-program pengembangan ekonomi yang dijalankan melalui program MP3E akan benar-benar mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Di samping itu, kami juga berharap kiranya Dumai yang merupakan pintu gerbangnya Selat Melaka di kawasan pantai timur Sumatera ini mendapat perhatian lebih, karena lintasan Selat Melaka merupakan peradaban awal kemajuan perdagangan dan ketamadunan Nusantara. Di pagi raya makan ketupat, ketupat dimakan berlauk rendang. Lembaga adat sudah sepakat mendukung pembangunan di segala bidang. Tuan Menteri dan rombongan yang kami muliakan, barangkali banyak harapan ingin kami ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kesempatan-kesempatan ini amat jarang terjadi, apalagi kami jauh berada di sini di perbatasan negara ini. Kami jarang bertemu dengan para petinggi-petinggi negeri, namun kami selalu mendoakan semoga para petinggi-petinggi penentu kebijakan negara ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dikarunia kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menjalankan pembangunan dengan amanah dan baik. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Orang tua mengingatkan, hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sedesa rasa merasa, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa bertimbang rasa, hukum berdiri adil merata, berbilang kaum seia sekata. Demikianlah kami sampaikan. Wabillahi hidayah. Salam hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Wali Kota Dumai kepada Bapak Haji Khairul Anwar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kota Dumai sedang berdandan. Hilang bernama si Putri Tujuh. Kami sambut kedatangan tuan dan puan dengan mengatur jari 10. Yang amat berhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri PU, Bapak Dr. Insinyur Hermanto Dardak. Yang saya hormati Bapak Haji Rizal Jalil, anggota BPKRI. Yang saya hormati Bapak-bapak para anggota DPR RI, Bapak Catur, Pak Alimin, Bapak Asman Asnur. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Rajab Nasution, Dirjen BUK Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati Bapak John Elizal, Bapak Mambang Mit, dan yang saya hormati Bapak Asisten 2 Menurut Riau, Bapak M. Rizal Pakis. Yang saya hormati Bapak Bupati Bengkalis, Bupati Siak atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kota Dumai beserta para anggota. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati para inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian,
di pemerintahan Kota Dumai, yang amat mulia Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Bapak Datuk Basro Jamal, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, swasta di lingkungan Kota Dumai, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya muliakan para undangan, hadirin yang amat berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah. Selanjutnya saya atas nama pemerintah dan segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta seluruh masyarakat Kota Dumai mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan semua rombongan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami merasa amat tersanjung dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, pertemuan kita hari ini adalah suatu hal yang sangat penting dan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota Dumai ke depan, insya Allah. Bapak Menteri dan rombongan serta para hadirin yang berbahagia, saya selaku pemerintah Kota Dumai sangat berbahagia dan menyambut gembira dengan dilaksanakannya acara peresmian pemakaian proyek infrastruktur MP3I, di mana seluruh rangkaian acara yang telah kita kemas dengan baik ini tentunya dapat menjadi trigger point tersendiri bagi kami Kota Dumai di tingkat nasional, serta memiliki makna luas serta dapat berdampak baik bagi perkembangan ekonomi Kota Dumai di masa mendatang. Terima kasih yang setulusnya juga kami sampaikan kepada Bapak Hatta Rajasa yang telah merespon dengan baik atas kedatangan kami beserta rombongan pada tahun 2011 yang lalu dalam rangka memperjuangkan terwujudnya proyek infrastruktur di Kota Dumai ini, dan alhamdulillah telah terrealisir saat ini. Bahwa otonomi daerah memberikan keleluasan pada pemerintah Kota Dumai untuk merealisasikan visi dan misi andalan kegiatan produksi dan perdagangan dan oleh perusahaan kecil dan menengah serta usaha-usaha kecil lainnya di kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah, masuknya para investor baru akan membuka berbagai peluang dalam bekerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi. Dengan letaknya yang sangat strategis, berhadapan dengan salah satu selat tersibuk di dunia, sektor industri, kekuatan dan potensi, serta pengembangan sektor-sektor perekonomian unggulan daerah, seperti yang saya sebutkan tadi, kiranya ketersediaan infrastruktur yang representatif mutlak harus dimiliki. Oleh karenanya, program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3I yang menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2011 merupakan hembusan harapan khususnya bagi kami di Kota Dumai ini dan negara Indonesia pada umumnya dalam rangka kita bersaing menjadi yang terbilang di bidang ekonomi di Asia Tenggara bahkan di dunia. Sebagai bagian dari 6 koridor yang ada, diharapkan kehadiran infrastruktur program MP3 ini yang mencakup wilayah-wilayah Dumai Pelintung, Simpang Batang Parikitang, Kota Dumai Memugo, Simpang Kuling Dumai yang telah menelan dana sekitar 690 miliar. Pada tahun 2012 sebesar 498 miliar dan di tahun 2013 ini sedang berjalan sebanyak 188,5 miliar. Dan kami berharap bantuan pemerintah pusat ini akan terus berkelanjutan sampai hingga Dumai memiliki infrastruktur yang sangat handal. Proyek ini kiranya dapat menjawab tantangan infrastruktur
khususnya jalan dari dan ke Kota Dumai yang kondisinya memang sangat memperhatikan kala itu kita semua akibat dari derasnya arus perekonomian Kota Dumai. Salah satu keyword yang esensial dalam program MP3 ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Presiden adalah konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional terkait infrastruktur dan regulasi kemitraan dengan dukungan pihak swasta melalui public private partnership. Kita semua yakin dengan dukungan pemerintah pusat segala apa yang kita cita-citakan bersama akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kita Kota Dumai dalam menggapai dana APBN ini, khususnya kepada Pak John Rizal yang telah memperdekatkan saya dengan Pak Hatta Rajasa. Ingat betul saya itu, tanpa beliau kita nggak bisa ketemu Pak Hatta. Dan Kota Dumai pada saat itu wali kotanya diterima langsung di ruang kerja Bapak Hatta Rajasa. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan kerjasama kita ini akan semakin baik Pak, dan diharapkan kepedulian pemerintah pusat terhadap Dumai akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bapak Menteri dan undangan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan kerendahan hati saya harapkan kiranya Bapak Menteri pada saatnya nanti untuk dapat memberikan pengarahan sekaligus meresmikan pemakaian proyek infrastruktur program MP3I yang menjadi salah satu milestones pembangunan negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan meridhoi segala usaha kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ramai sungguh laju kendaraan di simpang jalan Cipinang Kampai. Peresmian oleh pemakaian proyek MP3I kita laksanakan demi memacu laju pertumbuhan Kota Dumai. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan Wakil Gubernur Riau yang disampaikan oleh Asisten 2 Provinsi Riau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji M. Rizal Pakis MM di Silang. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Wakil Gubernur Riau, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang juga tidak dapat hadir bersama kita, dan juga secara institusi saya dapat mewakili Bapak Gubernur untuk menyampaikan pidato ini, Bapak Wakil Gubernur. Kendatipun secara pribadi Pak Mambang Mit hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan untuk itu saya akan sampaikan sambutan Bapak Wakil Gubernur Riau, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia beserta rombongan, yang terhormat Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang terhormat Saudara Wali Kota Dumai, yang terhormat Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, wali kota di lingkungan pemerintah Kota Dumai,
Yang terhormat Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, para cendekiawan, pimpinan organisasi masyarakat, para tokoh generasi muda, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Iya Pak. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka acara peresmian pemakaian proyek infrastruktur program MP3E. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa memperbaiki peradaban umat manusia ke arah yang lebih baik dan mulia, sehingga sudah sepantasnya lah kita mengucapkan selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia serta hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Riau dan segenap masyarakat Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia beserta rombongan ke Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau dan khususnya di Kota Dumai. Semoga kedatangan Bapak Menteri memberikan spirit bagi kami untuk terus berkarya pemerintahan dan dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah yang diikuti pula dengan perubahan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ditegaskan dalam semangat reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menggesa pembangunan daerah Provinsi Riau secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah pula kami menyampaikan beberapa informasi menyangkut kebijakan dan pembangunan yang telah sedang dan terus dilaksanakan di Provinsi Riau yang merupakan bagian ini sekaligus menjadi program prioritas pula bagi strategi dan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau. Di samping 8 program prioritas pembangunan nasional, maka 3 persoalan pokok yang menjadi perhatian utama pembangunan di daerah Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai dewasa ini, adalah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur yang dikenal dengan program K2I. Di samping kegiatan yang kami sebutkan tadi, berkaitan dengan pendekatan pembangunan dalam 3 pendekatan utama, yaitu Pro-Growth, Pro-Pur, dan Pro-Job. Dari pendekatan Pro-Growth, maka dapat kami informasikan kepada Bapak Menteri dan hadirin sekalian bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sampai saat ini masih berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional, yaitu di atas 7%. Demikian juga bila kita kaitkan dengan pendekatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran di Provinsi Riau, khusus untuk kemiskinan pada hari ini sudah berada pada upaya penanggulangan seminimal mungkin, yaitu sudah mencapai angka rata-rata 8%. Sedangkan pengangguran terbuka hari ini di Provinsi Riau juga pada angka di sekitar 4% dan berada di bawah rata-rata nasional. Pada kesempatan ini juga ingin kami menyampaikan kepada Bapak Menteri, hadirin sekalian, bahwa melalui program MP3E di Provinsi Riau hari ini paling tidak terdapat 3 kutub pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah di kawasan Dumai dan sekitarnya,
Yang kedua adalah di kawasan Kuala Enok dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah di kawasan Buton dan sekitarnya. Khusus untuk MP3I ini, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya melalui Menteri Perekonomian Republik Indonesia yang telah melakukan penguatan terhadap pembangunan infrastruktur yang pada saat ini sebentar lagi akan diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa program pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau pada hari ini terus kita jalankan dan kita laksanakan. Pembangunan infrastruktur energi listrik, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, semuanya secara sinergi kita lakukan dan kita bangun pada kesempatan ini. Mudah-mudahan melalui MP3I di mana Riau adalah bagian dari koridor 1 Sumatera akan dapat mengungkit pembangunan lebih maju lagi, dan ini merupakan aset bagi pembangunan nasional yang kita cintai ini. Dan pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Provinsi Riau tidak akan pernah berhenti berharap agar pemerintah nasional dapat bersinergi dalam konektivitas pembangunan bersama dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten dan kota. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia untuk dapat memberikan pengarahan kepada kita semua dan sekaligus meresmikan pemakaian proyek MP3I khususnya infrastruktur di Provinsi Riau dan di kawasan Dumai dan sekitarnya ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Siang hari minum selasi, selasi dibeli di pasar pagi. Saya menghaturkan banyak terima kasih atas peresmian proyek MP3I ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melindungi usaha kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Riau HR Bambang Mit. Terima kasih. Berikutnya mari kita dengar sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus peresmian yang nantinya ditandai dengan penanda tanganan prasasti. Dengan hormat Bapak Haji Muhammad Hatta Rajasa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Dr. Zulkifli Hasan, sengaja Bapak Ibu sekalian, saya didampingi Pak Menteri Kehutanan karena Pak Wali Kota selalu membisikkan kepada saya, nggak dibisikkan tapi ditelepon terus, Pak, tata ruang kami tolong Pak, katanya. Karena Pak Wali Kota ini ingin betul agar kawasan industri yang sudah ngantri para investornya itu cepat dibangun. Jadi Pak Zul juga berusaha keras bersama DPR untuk menuntaskan tata ruang provinsi, kabupaten, kota di Riau ini. Tepuk tangan buat Pak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Saudara Wakil Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dr. Hermanto Dardak, ini juga mendampingi saya karena Pak Menteri PU ada tugas penting, karena tidak hanya yang ini yang akan kita resmikan, ini saja yang akan dibangun. Pak Wali Kota ini banyak permintaannya, ada air bersih, ada juga
untuk stadion dan sebagainya. Jadi langsung saya ajak saja Wakil Menteri PU supaya melihat apa keinginan masyarakat di Kota Dumai yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 yang mewakili Wakil Gubernur Pak Mambang Mit. Sebetulnya Pak Mambang Mitnya ada di sini, tapi karena cuti jadi yang membacakan sambutannya Pak Asisten 2. Terima kasih Pak Mambang Mit. Bajunya putih, mudah-mudahan seputih hatinya. Yang saya cintai dan selalu saya banggakan Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Hairul Anwar, yang sangat gigih memperjuangkan Kota Dumai ini. Bersyukur punya wali kota seperti ini, seperti beliau ini. Saya itu seminggu barangkali 2 kali Bapak diteleponin terus. Termasuk pada waktu beliau tahun 2011 datang ke Jakarta bersama Pak John dan beberapa pengusaha, menyampaikan jalan yang sangat tidak memadai. Padahal kata Pak Wali, ada pelabuhan Dumai yang sangat strategis dan juga banyak sekali hasil sawit yang dihasilkan dari Riau ini, tapi infrastrukturnya kurang memadai. Maka saya langsung respons, Pak Wali Kota, hari ini insya Allah kita resmikan. Tentu saja bersama segenap forum koordinasi pemerintah daerah hadir di sini semua, saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dan Kota Dumai yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya cintai dan saya banggakan Ketua MK Alam Riau Kota Dumai, Bapak Datuk Basrul Jamal. Tadi pantunnya luar biasa Bapak. Saya mencoba untuk ngarang-ngarang pantun, dapatlah 1 pantun, tapi saya dibantu dari belakang. Nanti Pak saya bacakan pantunnya. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Haji Mambang Mit dan Pak John Erizal, bajunya sama-sama putih ini, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, orang-orang tua yang kita cintai, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya juga ingin memperkenalkan rombongan saya. Di samping tadi Pak Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri PU, ada juga di sini Pak Asman Abnur. Ini pemilihan dari daerah ini, putra Riau juga, dan juga Saudara Catur Sabtoedi, ini juga di DPR. Sengaja saya ajak ke sini, kalau nanti kita memperjuangkan pembangunan, di DPR-nya juga nyambung, jangan ditolak-tolak. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang pertama saya ingin mengajak sekali lagi kita pada pagi dan siang hari ini insya Allah kita dapat meresmikan beberapa proyek master plan percepatan pembangunan ekonomi di Kota Dumai ini. Kita ini akan membawa nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tentu saja peresmian ini adalah jangan peresmian yang pertama dan terakhir. Insya Allah begitu banyak yang lain yang harus diresmikan di Kota Dumai yang sangat strategis ini. Nah, sekarang saya mau membacakan 2 pantun. Tak elok datang ke negeri bertuah ini kalau tidak membacakan pantun. Sebagai orang Sumatera juga, saya rasanya familiar sekali dengan pantun. Pantun yang pertama, kalaulah bukan karena tinta, tak pernah menggubah sebuah puisi. Kalaulah bukan karena cinta,
Manalah mungkin saya sampai ke sini. Ibu, semuanya dasarnya harus ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, maka semuanya menjadi hampa. Pantun ini tentu pantun yang memenuhi, mana tadi pantunnya? Jangan-jangan ketinggalan. Begini pantunnya. Elok dicampur gula kelapa. Kami atur terima kasih. Kami disambut begini rupa. Luar biasa sambutannya. Masih di bulan Syawal, saya mewakili rombongan saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan juga masih kental dengan suasana kemerdekaan ke-68 Republik Indonesia. Mari kita kobarkan semangat sebagai putra bangsa untuk sungguh mencintai negeri Indonesia, negeri yang kita sungguh cintai ini. Bapak Ibu sekalian, tadi begitu banyak disebutkan MP3EI. Barangkali bapak-bapak bertanya, apa itu MP3EI? MP3EI ini adalah sebuah konsep, sebuah strategi pembangunan Indonesia yang singkatannya itu M-nya master plan, P-nya percepatan, P yang satu lagi perluasan, P satu lagi pembangunan, E-nya ekonomi, I-nya Indonesia. Jadi sesungguhnya MP3EI ini adalah mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Karena kita tidak ingin pembangunan ekonomi Indonesia itu, sebab itu kita perluas dalam 6 koridor dan kita percepat. Kalau misalkan percepat, tahun 2011 Pak Wali Kota minta kepada saya dibangun jalan ini, hari ini kita resmikan. Itu artinya dipercepat. Jangan mintanya 2011 baru direalisasikan sedikit-sedikit pada 2017 misalkan. Nah, itu namanya memperlambat. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan negara kita. Karena kita sadar bahwa kemampuan keuangan negara terbatas, maka konsep MP3EI kita itu mengandalkan kepada, pertama, swasta nasional kita. Kedua, badan usaha milik negara yang juga badan usaha milik daerah. Dan yang ketiga, kalau ini masih kurang, kita kembangkan namanya investor asing. Itu kalau kita tidak cukup. Dan melalui program PPP, Public Private Partnership, artinya bekerja sama antara swasta dengan uang negara. Dengan demikian maka sejak 2011 MP3EI kita canangkan atau dicanangkan Bapak Presiden, sudah diinvestasikan lebih dari 600 triliun rupiah di 6 koridor tanah air kita. Koridornya koridor Sumatera, koridor Jawa, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Papua, Maluku Utara, dan koridor Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Bali. Artinya MP3EI tersebut membangun di 6 koridor di seluruh tanah air kita. Hasilnya nyata. Hasilnya daerah-daerah tumbuh dengan baik, lapangan kerja tercipta, masyarakat kita bisa bekerja, dengan demikian bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya meningkat. Inilah MP3EI itu. MP3EI ini dasarnya, pijakannya ada 3. Yang pertama, membangun di 6 koridor itu. Apa maksudnya membangun di 6 koridor? Maksudnya begini Bapak,
kalau di Sumatera ini banyak sawit, janganlah industrinya dibangun di Jawa, janganlah devisanya itu semuanya numpuk di Jawa, sehingga yang ada di Sumatera ini hanya hulunya saja, tenaga kerjanya tenaga kerja kasar. Oleh sebab itu MP3II membuat strategi dibangun industri hilirnya, sehingga dari hulunya sampai ke hilir dibangun industrinya di tempat di mana sumber daya itu berada, sehingga anak-anak di daerah kita bisa bekerja, tidak hanya lulusan SD SMP, tapi para sarjana kita juga bekerja karena ada industri yang dibangun. Oleh sebab itu MP3II juga membangun kawasan industri. Nah, di Dumai ini sejumlah kawasan industri akan dibangun. Di Riau ada sejumlah kawasan industri. Bahkan sebentar lagi saya akan meresmikan kawasan industri khusus di Pelalawan berbasis kepada teknopark atau teknologi di areal seluas 2000 hektar. Ini semua untuk daerah. Oleh sebab itu maka MP3II ini dikatakan akan meningkatkan nilai tambah. Nah, yang kedua itu adalah pilar yang kedua, konektivitas. Jadi kalau ada sumber-sumber daya, apakah masyarakat kita bertani, ada tambang, ada sawit, ada apapun, kalau jalannya tidak ada atau jalannya rusak, ongkosnya menjadi mahal, kita tidak bisa berkompetisi, kalah bersaing, akibatnya masyarakat kita tidak bisa menikmati. Oleh sebab itu MP3II harus membangun konektivitas, yaitu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah pemasaran, pelabuhan, pemasaran, ke luar negeri dan sebagainya. Nah, ini yang kita bangun. Dengan demikian maka masyarakat kita bisa lebih gampang, lebih mudah untuk mengalirkan hasil-hasil dari pertanian maupun perkebunannya. Dan yang ketiga, kita membangun sumber daya manusia. Manusia Indonesia tidak boleh kalah dengan siapapun. Kita menjadi manusia yang unggul. Kita harus menjadikan anak-anak kita manusia yang cerdas, yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu MP3II mengedepankan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga di setiap koridor dibangun pusat-pusat keunggulan atau disebut dengan science center seperti di Pelalawan, dan nanti di Dumai ini saya anjurkan dibangunlah pusat-pusat keunggulan science center, dan saya akan bantu untuk membangun science center tersebut. Nah, kalau 3 pilar ini sudah kita percepat, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang unggul. Nah, kembali kepada Dumai. Setelah semua saya jelaskan MP3II, bagaimana dengan kaitannya Riau dari segi provinsi dan Dumai dari kota. Kita bersyukur Riau itu ada yang disebut dengan dalam MP3II kawasan perhatian investasi. Ketika saya Menteri Perhubungan, saya tetapkan Buton dan Kuala Enok, masih ingat Pak Mambang, sebagai satu pelabuhan, karena saya yakin Dumai saja tidak cukup, sekarang masih 10 hari ngantri kapal. Kita harus banyak membangun pelabuhan agar masyarakat kita bisa mengekspor barangnya, mengirim barang-barangnya. Jadi ada Buton, ada Kuala Enok, dan Dumai pun akan kita perluas. Dan Pak Wali Kota akan membangun pelabuhan baru di sebelahnya Dumai, itu seluas 70 hektar, dan saya sudah catat ini akan kita bantu agar ini diwujudkan menjadi sebuah pelabuhan. Kalau barang-barang kita lancar, barang dikirim langsung berangkat, tidak 10 hari, artinya ongkos menjadi ringan, pendapatan kita jadi meningkat. Jadi Jadi di Riau ada kawasan perhatian Buton, ada Kuala Enok, ada Dumai, ada Pelalawan, ada Bengkalis, dan ada 2 lagi yang sedang kami kaji untuk kita tetapkan.
Jadi begitu banyak. Nah, di dalam Bengkalis, di dalam Pelalawan, dalam Dumai sendiri ada sub-subnya. Seperti salah satunya adalah yang akan kita resmikan ini, termasuk pelabuhan-pelabuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka kita akan memadukan dana pemerintah dan dana swasta semuanya untuk pembangunan infrastruktur agar masyarakat dan semua dunia usaha kita bisa lebih maju untuk mensejahterakan rakyat kita. Apa hasilnya sekarang ini? Alhamdulillah, ekonomi kita bergerak maju. Saya ingin mencatat saja betapa sebetulnya kota Dumai ini adalah salah satu kota di daerah otonomi kita yang sangat pesat kemajuannya. Misalkan IPM, jadi kalau pembangunan itu Bapak, ujungnya adalah indeks pembangunan manusia, karena pada akhirnya pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, IPM kota Dumai ini dari tahun ke tahun meningkat, melebihi rata-rata nasional. Bahkan Riau ini mendapat peringkat ketiga secara nasional, tapi Dumai di atas Riau, di mana IPM-nya Dumai 77,75, sedangkan lebih tinggi dari IPM nasional. Nasional kita baru 72,77. Luar biasa kota Dumai. IPM Riau 76,53, hampir sama dengan Dumai, tapi Dumai kelihatannya lebih tinggi. Nah, angka melek hurufnya sudah hampir 100%, sudah 99,31%. Sekolah sudah tidak ada batas SD, sudah 9,72%, artinya sudah tamatan SMP. Nah, semua ini adalah buah dari pembangunan dan leadership, kepemimpinan dari yang memimpin. Oleh sebab itu, kita akan maju manakala masyarakat, manakala umarok, ulama, dan para pedagang pengusaha bersatu padu memikirkan rakyat, karena kesejahteraan rakyatlah muara dari pembangunan kita semua ini. Nah, oleh sebab itulah maka saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan yang dipimpin oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Mambang Mit, dan juga Pak Wali Kota dan seluruh pejabat di Kota Dumai yang sungguh memberikan energi besar untuk membangun Kota Dumai yang kita cintai ini. Dumai adalah kota yang sangat strategis. Dilihat dari segi geopolitik dan geoekonomi, maka Dumai harus menjadi kota terdepan untuk maju, karena berhadapan dengan Selat Malaka yang sangat strategis, alur pelayaran tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, pelabuhan kita tidak boleh kalah dengan pelabuhan di negeri tetangga kita. Kita harus giat membangun. Ya, saya bisa paham kalau Pak Wali Kota ingin membangun stadion karena tetangga kita sering mau datang ke sini mengadu sportnya, Pak Walinya belum punya stadion. Nanti saya bicarakan, walaupun bukan bidang saya akan bicarakan nanti itu dengan sesama menteri di situ. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah kita sebentar lagi akan menjadi bagian dari ASEAN. Tahun 2015 kita menjadi masyarakat ASEAN, disebut dengan ASEAN Economic Community. Sebagai pintu depan Dumai ini dari negara tetangga kita, maka tentu saja ini akan terintegrasi secara ASEAN secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kita harus berbenah diri, karena kita akan menjadi masyarakat ASEAN. Ada 600 juta masyarakat ASEAN. Kita harus menjadi negara terdepan di dalam ASEAN itu. Kita adalah kekuatan utama di dalam negara ASEAN. Kita sekarang menjadi negara G20
atau kekuatan ekonomi nomor 17 dunia, dan insya Allah dengan MP3EI pada tahun 2025 kita akan menjadi kekuatan nomor 10 ekonomi dunia, dan kita akan meningkatkan kesejahteraan kita menjadi sekitar 16.000 US dollar per kapita. Artinya rakyat Indonesia jauh meningkat kesejahteraannya. Inilah yang harus kita kerjakan bersama, dan tentu saja semua ini akan dapat kita jalankan apabila kita sungguh bekerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita kerjakan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya ingin membacakan pantun sebagai penutup. Pantunnya begini. Pantun ini bukan saya yang buat, saya minta tolong tadi. Balai adat bernama Al-Maimun, tempat petinggi bermufakat. Infrastruktur sudah dibangun, mengharap ekonomi rakyat terus terangkat. Jadi akhirnya apa yang kita bangun ini semua untuk rakyat, dan kita sungguh bekerja keras para pejabat dan masyarakat agar betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Satu pantun satu lagi. Daun selasih tumbuh di batu, terima kasih, thank you. Itu pantun ngarang itu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan terlebih dahulu kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka peresmian proyek-proyek MP3EI di Kota Dumai secara resmi saya nyatakan dibuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kota Dumai kepada Bapak kami silakan. Ayo semua. Ayo sama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak? Ya Pak, ini selamat Pak. Selamat Pak. Terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia beserta pengganti. Jika kita jalan kita dah elok, kesejahteraan rakyat khususnya Kota Dumai tentu meningkat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, untuk lebih berkahnya acara pada siang hari ini, mari sejenak kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Zakaria dari Kementerian Agama Kota Dumai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا خالق السماوات والأرض
Di hari yang berbahagia ini setinggi puji sedalam syukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami yang begitu banyaknya. Seraya menadahkan kedua tangan memanjatkan ini, yakni peresmian proyek MP3EI oleh Bapak Menteri. Semoga ya Allah menjadi berkah dan menjadi kehidupan kami di masyarakat. Semoga hal ini menjadi kekuatan ekonomi Kota Dumai pada masa yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dalam kami mengisi kemerdekaan ini dengan sisi pembangunan itu, bimbing kami semua ya Allah ke jalan yang Engkau redhai, sehingga pembangunan segala bidang duniawiyah dan ukhrawiyah dapat berjalan seimbang. Kesejahteraan dunia dengan nikmat-Mu yang melimpah ini, beri kami dan pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang arif dalam mengelola bumi-Mu Indonesia ini, tangan-tangan dan pemimpin-pemimpin untuk rakyat kami yang terampil dan amanah. Engkau tunjukkan dan ilhamkan di dalam hati dan pemimpin kami, di dalam hati kami dan bangsa dan rakyat kami, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat-Mu ya Allah. Wahai Rabb, beri kepada kami pemimpin-pemimpin yang selalu takut kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami semua orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah dan pekerjaan yang Engkau redhai. Allahumma ya Allah, ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, jauhkan kepada kami semua sifat-sifat yang tidak Engkau redhai ya Allah, seperti sifat iri hati, sifat dengki, sifat dendam, ujub dan takabur, riya dan sombong. Jauhkan kami perpecahan dan permusuhan, jauhkan kami daripada segala macam musibah. Orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami yang amanah ya Allah. Bimbing kami semua ke jalan yang Engkau redhai, sehingga dapat kami menjalankan roda pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mawqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al baldatana Dumai hadhihi baldatan tayyibatan wa khasban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, hadirin undangan yang berbahagia, acara berikutnya tabur beras kunyit sekaligus penyiraman air tolak bala oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diikuti oleh seluruh Bapak Ibu hadirin undangan sekalian. Kepada Bapak kami silakan langsung menuju ke Apa kabarnya Bu? Anak-anak sehat? Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bintang MP3E di Kota Bumi pada siang hari ini. Atas nama pemerintah Kota Bumi menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini datu lain ini pasar betul ya. Pak Zulkifli. Ini ya. Oh, Pak Hermanto, Pak Hermanto. Amin. Nah, wartawan mandi. Wartawan mandi. Enggak. Selamat, Pak. Ini, Pak. Ya, udah. Baca paket baru ya. Oh, ini merata ini. Amanah. Terakhir. Amin. Maju untuk semua. Mana kita? Ya. Foto sama tak ada. Foto boleh. Di rumah ini. Apa tadi? Sama siapa? Ayo. Ayo foto aja Pak Wali. Iya. Sampai di sini juga jangan sampai sama kamu. Ya, tuh. Makan